Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dwi Febrianti, PhD, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer di Universitas Budi Luhur di program Pascasarjana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2211600826. Pada kesempatan kali ini saya akan merekam untuk tugas video pertama mengenai paket tracer. Di sini ada beberapa part, di mana part pertama adalah memverifikasi default switch configuration-nya. Part kedua adalah konfigurasi dasar dari switch. Part ketiga adalah konfigurasi MOCD banner. Part keempat adalah menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Part kelima adalah konfigurasi untuk switch 2-nya. Untuk melakukan komen, kita menggunakan command line interface atau CLI. Pada part pertama, kita untuk memverifikasi default switch configuration. Oke, kita di sini masuk dulu klik dulu S1, kemudian ke CLI, lalu masuk ke privilege exec mode ya, yaitu dengan menginput atau mengetik enable. Oke, klik S1 lalu ke CLI, lalu tekan enter. Ini masuk ke user exec mode. Dan kalau mau masuk ke privilege-nya, kita ketik enable. Nah, nanti ada tanda pagar di belakangnya. Lalu selanjutnya memeriksa konfigurasi saat ini, yaitu dengan menggunakan syntax atau command show running config. Enter. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak path Ethernet interface pada switch yang dimiliki? Di sini ada 24. Kemudian untuk gigabitnya di sini ada 2. Lalu untuk range nilai yang ditampilkan untuk FT lines-nya adalah 0 sampai 4, lalu 5 sampai 15. Kemudian komen mana yang akan menampilkan konten saat ini dari NVRAM, yaitu perintahnya adalah show startup config. Nah, ini kalau untuk ke NVRAM-nya ya. Show startup config, kita enter, maka hasilnya adalah startup config is not present. Nah, ini di pertanyaan kelima ada. Nah, mengapa switch merespon dengan konfigurasi startup tidak ada? Ya karena belum kita mengkonfigurasi ke NVRAM-nya, atau belum menyimpan filenya juga ke NVRAM-nya. Nanti itu ada di part terakhir. Lalu part yang kedua adalah mengetikkan dasar konfigurasi dasar switch ya. Di sini kita untuk mengganti nama ya, switch ini kita ganti menjadi S1. Caranya kita ikuti. Configure terminal. Enter. Lalu ini udah masuk ke config, lalu ketik host name S1. Enter. Sudah berubah ya menjadi S1. Jadi sebelumnya switch menjadi S1. Nah, kemudian kita ketikkan exit. Exit itu keluar dari mode sebelumnya. Nah, menjadi exit. Kita enter. Nah, menjadi ini ya S1, pagar gini. Lalu kita mengamankan akses ya ke konsol lain, yaitu dengan command
configure terminal, enter. Lalu ketikkan line console 0. Oke, kita buatkan password. Let main. Oke, kita login, enter, lalu exit, keluar dari mode sebelumnya, lalu exit lagi, keluar dari mode sebelumnya, enter lagi. Lalu di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yaitu mengapa perintah login diperlukan? Ya karena untuk keamanan konfigurasi switch gitu. Jadi tidak sembarang orang masuk ke switch. Oke. Kita langsung ke step ketiga, yaitu untuk memverifikasi akses konsol ya. Pertama, kita ketikkan dulu exit. Oke, enter. Masukkan passwordnya. Yang let main yang tadi ya, let main, enter. Sudah masuk ke user exec mode ini. Lalu setelah itu kita securekan untuk privilege mode aksesnya, yaitu dengan ketik kita masuk ke privilege dulu ya, dengan enable dulu. Kita ketikkan enable untuk masuk ke privilege exec mode-nya. Oke, sudah ada pagarnya. Lalu kita buatkan ketikkan configure terminal. Lalu kita ketikkan enable password C1 $C0, enter. Lalu exit, enter. Nah, ini kita sudah mengamankan akses daripada privilege mode-nya. Kemudian step kelima adalah memverifikasi akses privilege mode-nya. Oke, masukkan perintah exit lagi gitu ya. Oke, kita ketikkan lagi exit. Nah, enter. Nah, kita masukin lagi tadi let main ya, enter. Nah, ini masuk ke user exec mode ya. Lalu setelah itu masuk ke ini ya, privilege exec mode, enable. Lalu masuk passwordnya tadi Cisco, tapi C1 $C0, enter. Nah, sudah masuk. Lalu coba kita jalankan show running config. Oke, show running config, enter. Nah, ini passwordnya ada ya. Ini masih kelihatan passwordnya. Nanti kita enkripsi. Oke, lalu enter. Nah, sudah. Setelah itu step ke-6 adalah untuk konfigurasi
pengenkripsian passwordnya. Ya, jadi lebih secure ya. Pertama kita ketikkan dulu config t, lalu kita ketikkan enable secret secret. Oke, enter. Lalu kita exit. Enter lagi. Nah, kita coba lagi, jadi lihat show running config-nya. Nah, ini passwordnya masih Cisco ya. Coba show, tadi sintaknya adalah oke, kita coba. Kemudian selanjutnya step ke-7 kita masukkan perintah show running config, tapi ini bisa diperpendek menjadi show run. Coba show run. Nah, ini ya, yang kayak tadi tuh di enkripsinya tadi ini. Gitu. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang di-display dari password untuk password enable secret tadi? Ya tadi itu. Ini dia yang di-displaynya. Kemudian kenapa password enable secret itu berbeda yang ditampilkan untuk konfigurasi? Ya karena tadi kita sudah mengenkripsi gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, terus step ke-8-nya kita enkripsi. Nah, kita enkripsi lagi passwordnya. Kita silakan ketik ke sini, ke CLI-nya config T. Jadi kita enkripsi dari tulisan apa namanya tadi plain text ya, tulisan biasa menjadi lebih lebih enkripsinya lebih rumit gitu ya tulisannya. Oke, kita ketikkan service password min encryption, enter, lalu exit. Nah, kalau kita tampilkan setelah menjalankan perintah ini, nah di sini ada pertanyaan. Jika Anda mengkonfigurasi kata sandi lagi di switch, apakah kata sandi tersebut akan ditampilkan dalam file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk enkripsi? Jelaskan ya. Coba kita jalankan perintah show run. Nah, ini dia ya. Jadi yang tadi kan teks biasa menjadi ini 0822 ini. Lalu berarti yang tadi itu yang ini, yang Cisco itu ya, sorry. Nah ini yang tadi ini. Lalu ketika kita sudah menjalankan enkripsi enable password konsolnya itu ya ini jadinya. Oke, lalu tekan enter sampai selesai. Nah, passwordnya kan ini kan sudah terenkripsi. Lalu kita membuat MOTD banner ya, yaitu message of the day. Silakan ketikkan config T, lalu ketikkan banner MOTD. This is a secure system. Authorize access only. Tanda seru, tutup.
enter, lalu kita exit. Nah, enter lagi. Di sini ada pertanyaan, kapan banner itu akan di-display? Ya, banner itu akan di-display ya ketika akan muncul itu ketika kita mengakses switch ini gitu. Lalu mengapa setiap switch itu harus memiliki banner ya? Karena untuk memberikan informasi bahwa switch ini sudah ada otorisasinya gitu. Jadi orang nggak bisa sembarangan. Oh, ini tersecure gitu. Oke, yang part keempat adalah save configuration file to NVRAM. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah copy running min config spasi start up min config, enter. Nah, oke. Kemudian di sini ada pertanyaan. Yaitu apa versi terpendeknya dari perintah copy running config startup config ya, yaitu copy run start. Kita coba ya, copy run start. Nah, ini enter lagi, begitu komen pendeknya ya dari copy running config startup config. Oke. Yang kelima, oh ini konfigurasi switch 2 ya. Jadi yang switch pertama kita udah selesai. Oke, kita coba yang switch yang kedua. Switch yang kedua, dimana di sini perintahnya yaitu kita buatkan, ubah namanya menjadi S2, sama caranya kayak tadi ya, kayak si switch pertama gitu. Oke, ini saya sudah ke CLI. Kita ikuti cara yang pertama tadi ya, sampai save configuration file ya. Oke, kita ke atas. Nah, kita ubah. Pertama kita enter dulu, masuk dulu ke privilege exec mode-nya. Sudah, lalu kita jalankan perintah configure terminal, enter. Lalu kita tuliskan hostname S2. Nah, ini kan switch config gitu ya. Kita enter. Nah, udah berubah S2 config ya. Lalu kita exit, keluar dari mode sebelumnya. Oke, sudah. Lalu kita jalankan, kita masukkan ke konsol lainnya untuk secure aksesnya. Ketikkan configure terminal, enter. Lalu kita ketikkan line console 0, enter. Lalu passwordnya kita buatkan let main. Oke, lalu login, lalu exit lagi, enter. Nah, udah masuk ke sini ya, S2. Lalu selanjutnya kita exit dulu. Kita ke user exit mode ya, exit. Nah, di sini minta password let main. Oke, udah ke user exit mode-nya. Kemudian kita membuatkan secure privilege mode aksesnya, password Cisco-nya ya. Yaitu kita masuk dulu ke privilege exec mode-nya, enable, enter. Lalu kita ketikkan configure terminal, enter. Lalu kita ketikkan enable password C1 $C0, enter. Lalu exit, keluar mode sebelumnya, enter lagi. Sudah.
Lalu kita ketik lagi exit, enter, exit. Kita masuk ke user exit mode. Ini lihat min ya, lihat main. Oke, lalu setelah itu masuk ke privilege mode nya. Berarti kita enable dulu, masukin passwordnya tadi C1 dolar C0. Oke. Setelah itu coba kita jalankan show running config. Show running config. Sorry, ada pakai spasi, pakai min. Enter. Nah, jadi passwordnya sudah ada ya. Di sini Cisco. Oke, lalu kita ketikkan, kita konfigurasi encrypt passwordnya, yaitu ketikkan config T, enter, lalu enable secret, it's a secret, lalu exit. Nah, coba kita show running config. Nah, ini ada ya, kelihatan nih, ada ininya, tapi tetap di Cisco. Kita buatin nanti di service-nya ya, service configuration ya. Enter. Oke. Nah, lalu kita verifikasi. Yang tadi saya bilang enable secret mode-nya. Oh, tadi sudah kita jalankan ya show run-nya ya. Show run-nya sudah jalankan, show run config-nya. Nah, ini sini enkripsi enable console password-nya. Kita ketikkan config T, lalu service password min encryption, enter, exit. Oke, enter. Kita coba show run. Nah, ini udah terenkripsi ya, Cisco itu udah. Oke, sudah. Lalu kita buatkan MOTD bannernya. Ketikkan config T, ketikkan banner MOTD, this is a secure system, titik, kemudian authorize access only, enter. Kita exit, keluar dari mode sebelumnya, enter. Sudah. Lalu save configuration filenya. Nah, kita ketikkan copy running min config start up min config, enter. Oke. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya ya di sini. Cek resultnya. Oke, ini cek resultnya. Di sini ada assessment itemnya. Sudah contreng. Kemudian skornya juga sudah 72. Oke. Sekian dan terima kasih Ibu. Tugas video pertama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.